Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi ERP pada PT Microsoft. Nah, adapun presentasi kami ini kurang lebih memiliki dua hal. Pertama mengenai Oracle ERP dan SAP ERP. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita kenalan dulu nih kepada teman-teman dari kelompok 2. Di situ ada Anissa Putri dan saya selaku moderator episode, ada Alfi dari Iskandar, ada Rina Kartika, ada Disman Kevin, dan juga ada Muhammad Lutfi. Pada materi pertama akan dibawakan oleh saudari kita yang bernama Alfida. Kepada Alfida dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Dalam mengintegrasikan database-nya, PT Sinar Sosro menggunakan Oracle ERP. Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan DBMS atau Relational Database Management System. Perusahaan perangkat lunak Oracle pertama kali dikembangkan pada tahun 1977 dan hingga saat ini Oracle memasarkan jenis basis data yang dapat digunakan pada berbagai jenis dan merek platform seperti Linux dan Windows. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Oracle ERP. Yang pertama, Oracle bekerja di jaringan komputer. Oracle ini memisahkan proses antara database server dan aplikasi klien. Server yang terinstal Oracle bertanggung jawab menangani proses database, sementara klien atau workstation yang menjalankan aplikasi hanya berkonsentrasi menampilkan data. Yang kedua, Oracle juga mendukung pengaturan penggunaan space pada hard disk sehingga ruangan hard disk termanfaatkan secara efisien. Yang ketiga, Oracle dapat berjalan di berbagai sistem operasi dan aplikasi yang menggunakan data Oracle dapat dengan mudah mengakses data Oracle yang berjalan di sistem apapun. Yang keempat, Oracle mendukung pelayanan multi-user yang terkoneksi pada waktu yang sama dan mengakses data yang sama serta mengatur sistem agar pemrosesan data dapat berjalan dengan cepat walaupun jumlah transaksi sangat banyak pada waktu yang hampir bersamaan. Yang kelima, Oracle memiliki fitur yang baik untuk membatasi dan memonitor akses data sehingga dapat menghindari akses database dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan yang terakhir, Oracle ini dapat memisahkan database-nya dalam komputer-komputer yang secara fisik terpisah namun secara logis terlihat seperti satu database. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudari Alfida mengenai penjelasan kelebihan serta mengenai bagaimana sih mengintegrasikan dari database khususnya pada aplikasi Foto tadi. Nah, oke nih, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari Rina. Kepada saudari Rina, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu SAP Enterprise Resource Planning PT Sinar Sosro. Untuk ERP pemrogramannya, PT Sinar Sosro menggunakan software ERP bernama SAP atau System Application and Product in Data Processing. SAP merupakan sistem software ERP yang di dalamnya terintegrasi proses-proses bisnis seperti bagian production, material, warehouse, human, resource, sales, and distribution, finance, dan lain-lain. SAP produksi SAP diproduksi oleh perusahaan SAP AG. SAP AG adalah perusahaan software antar perusahaan yang terbesar di dunia dengan secara keseluruhan pemasok software independen terbesar keempat di dunia dengan visi perusahaan All Vision for companies of all size to become best run business. Baik, yang berikutnya yaitu sejarah singkat SAP.
Jadi SAP ini didirikan pada tahun 1972 oleh 5 mantan karyawan IBM dengan visi menciptakan sebuah standar aplikasi software yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemrosesan transaksi bisnis secara langsung dan real time. Pada awalnya aplikasi SAP adalah SAP R1, SAP R2, dan SAP R3. Jadi huruf R di sini mempunyai arti real time data processing. SAP Software Release R3 sudah mempergunakan 3-tier arsitektur client server. 3-tier client server arsitektur merupakan struktur yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. 3-tier yang digunakan oleh SAP ERP meliputi presentation, application, dan database. Yang pertama yaitu presentation tier memberikan kepada pengguna sebuah graphical user interface SAP atau SAP GUI. Jadi SAP GUI ini dapat diinstal di komputer manapun yang menggunakan OS Microsoft Windows atau MAC. Pendeknya SAP GUI adalah application tier adalah yang berikutnya itu application tier adalah jantung dari sistem SAP ERP. Bagian ini bertanggung jawab untuk memproses transaksi klien yang menjalankan logika bisnis, menjalankan laporan, memantau akses ke database, mencetak pekerjaan, dan berkomunikasi dengan aplikasi lain. Yang berikutnya yaitu database tier adalah tempat penyimpanan data yang dihasilkan bisnis dan pemrograman aplikasi SAP. Saat bekerja bersama application tier, akan menerima masukan dan kemudian mengirimkan informasinya ke presentation tier. Presentation tier akan menampilkan output di SAP GUI. Data ini kemudian disimpan di database tier. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rina yang tadi membawakan informasi SAP Enterprise khususnya di PT Sinar Sosro dan bagaimana sih sejarah singkat yang jelas pada SAP itu sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Kevin. Nah, kepada Saudara Kevin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Jadi di sini ada 4 keuntungan dari SAP ERP, yaitu yang pertama, standarisasi dari proses bisnis organisasi. Yang kedua, kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem pihak ketiga lainnya dan melakukan layanan di seluruh dunia. Yang ketiga, fleksibilitas untuk membuat perubahan khusus di struktur SAP yang mengatur parameter dan transaksi. Yang keempat, fitur analitis yang canggih, seperti pelaporan dan pengambilan keputusan, yang memungkinkan SAP memenuhi kebutuhan berbagai bisnis yang kompleks dan organisasi pemerintah. Lalu berikutnya ada kekurangan dari SAP ERP, yaitu yang pertama, tingginya biaya pembelian dan penerapan program, termasuk pembelian software dan perangkat keras. Lalu tingginya biaya tenaga kerja karyawan IT internal dan konsultan eksternal. Tingginya biaya pelatihan karyawan, dan biaya sisa untuk pemeliharaan software dan peningkatan berkala. Yang kedua, kompleksitas sistem, berarti sebagian besar perusahaan hanya akan mengimplementasikan satu fitur dari software SAP ERP pada satu waktu, sehingga menyebabkan implementasi software yang lengkap membutuhkan waktu hingga beberapa tahun. Baiklah, itu saja keuntungan dan kekurangan dari SAP ERP. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Kevin. Semoga cukup jelas ya mengenai penjelasan kelebihan dan kekurangan khususnya nih pada SAP ERP. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Rifki. Pada Saudara Rifki, dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, beberapa modul SAP ERP yang digunakan pada PT Sinar Sosro. Terdapat 13 modul yang digunakan pada tiap-tiap bagian. Untuk bagian pertama di sini ada logistik, yang dimana di sini ada 6 modul. Yang pertama sales and distribusi, kemudian ada material management, kemudian ada warehouse management,
Selanjutnya ada produksi planning, berikutnya ada general logistik, dan F quality management. Berikutnya yang kedua ada finansial. Untuk finansial ini ada 5 modul. Yang pertama financial accounting, yang kedua controlling, berikutnya enterprise controlling, ada investment management, dan treasury TR. Dan yang ketiga human resource. Yang di sini hanya terdapat 2 modul, yaitu personal administration dan personal development. Baik, berikutnya penerapan RP dari masing-masing divisi kerja. Untuk pertama ada penerapan RP bagian general manager, yang dimana ini menggunakan SAP R3 pada modul personal administration atau PA dan personal development, yaitu menentukan garis kebijakan umum dari program kerja perusahaan. Kemudian ada penerapan RP pada bagian quality control, yang dimana ini menggunakan SAP R3 pada modul material management, yaitu mengkoordinir dan mengawasi pengendalian mengenai mutu produk dan keadaan mesin yang digunakan dalam proses produksi. Berikutnya ada penerapan RP pada bagian produksi dan maintenance, yang dimana ini menggunakan SAP R3 pada modul quality management, yaitu untuk melihat jumlah dan karakteristik barang yang harus diproduksi. Dan yang keempat ada penerapan RP pada bagian personalia dan umum, yang dimana ini menggunakan modul produksi planning, melakukan pengawasan terhadap pengguna data, barang, dan peralatan pada masing-masing departemen. Demikian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Rifki. Nah, itu tadi beberapa penjelasan nih dari beberapa modul yang ada. Kurang lebih tadi kalau tidak salah jelas ya. Nah, serta juga beberapa nih penerapan ERP dari masing-masing divisi kerja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penerapan ERP dari masing-masing divisi kerja. Selanjutnya adalah penerapan ERP pada bagian accounting dan finance. Nah, pada bagian accounting dan finance ini menggunakan SAP untuk memverifikasi dan melaporkan pengeluaran dan penerimaan kas. Jadi, pada intinya bagian accounting dan finance ini berkaitan dengan laporan dan juga pelaporan keuangan. Juga memantau pergerakan harga bahan baku serta mengumpulkan dokumen terkait pembelian bahan baku. Kemudian yang kedua, penerapan ERP pada bagian pembelian. Pada bagian pembelian, menggunakan SAP untuk memeriksa data persediaan bahan baku. Apabila bahan baku ada yang kosong, maka bagian pembelian bisa langsung melakukan pembelian bahan baku. Kemudian yang ketujuh, penerapan ERP pada bagian divisi atau supervisor. Nah, pada bagian ini, menggunakan SAP pada modul Sales and Distribution, yaitu untuk melakukan pengendalian di bidang produksi. Dan terakhir, penerapan ERP pada bagian gudang. Pada bagian gudang menggunakan SAP pada modul Warehouse Management. Nah, bagian gudang ini bertugas untuk melakukan stok opname. Jadi stok opname itu adalah salah satu proses perekapan data produksi, distribusi, dan juga penjualan dalam jangka waktu tertentu. Dan biasanya stok opname ini dilakukan sebulan sekali seperti tutup buku. Dan tujuannya untuk melihat apakah jumlah barang yang diproduksi, yang didistribusikan, dan juga dijual sudah sesuai dengan pencatatan atau malah terjadi ketidaksesuaian dengan pencatatan. Selanjutnya, kita masuk pada tampilan dari SAP Easy Access. Jadi ini merupakan tampilan default pada navigasi SAP. Bisa kita lihat, untuk tampilan defaultnya sendiri, pada bagian kiri terdapat menu-menu yang dapat dipilih. Jadi di bagian kiri ini merupakan submenu yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ada office, logistik,
kemudian bagian accounting, human resource. Jadi ini merupakan modul-modul yang bisa digunakan oleh perusahaan. Kemudian pada bagian kanan itu merupakan tempat kita meletakkan gambar. Contohnya seperti yang kita tampilkan di sini, logo perusahaan. Selanjutnya. Nah, masuk pada struktur layar. Jadi ini merupakan struktur layar atau bagian-bagian pada SAP Easy Access. Jadi yang pertama itu bisa kita lihat itu ada common field. Common field itu di situ user dapat memulai sebuah transaksi dengan memasukkan kode transaksi. Dan juga transaction kode ini dapat ditemukan melalui menu overview pada SAP Easy Access atau saat membuka transaksi itu sendiri melalui sistem status. Kemudian yang kedua, yang paling atas itu ada menu bar. Jadi menu bar merupakan garis yang terdapat pada layar utama sistem SAP. Jadi menu yang tampil tergantung dari aplikasi apa yang sedang digunakan. Dan menu ini juga mengandung menu drop down. Kemudian yang selanjutnya ada standar toolbar. Tombol yang terdapat pada standar toolbar akan muncul pada semua tampilan sistem SAP. Kemudian ada title bar. Di title bar ini terdapat informasi mengenai nama function yang sedang kita buka. Kemudian selanjutnya ada application toolbar. Pada application toolbar inilah terdapat tombol-tombol apa saja yang available atau tersedia pada aplikasi yang sedang digunakan. Selanjutnya ada checkbox. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau checkbox itu kita dapat memilih lebih dari satu pilihan sekaligus. Kemudian untuk radio buttons, di mana kita hanya bisa memilih satu pilihan saja. Kemudian ada menu tab page. Di menu tab page itu untuk membantu merapikan beberapa screen agar lebih terorganisir. Dan terakhir itu ada status bar. Jadi status bar itu gunanya menampilkan informasi mengenai status sistem yang terkini. Jadi apakah ada error atau ada peringatan. Nah, yang terakhir ada opsi-opsi navigasi. Jadi di SAP Easy Access ini terdapat beberapa opsi dalam melakukan navigasi. Yaitu yang pertama, kita bisa memasukkan transaction code pada common field. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih items pada menu bar. Dan yang terakhir, kita bisa memilih items dari favorite list. Jadi di favorite list itu kita bisa menaruh atau menginputkan modul-modul yang sering kita gunakan. Jadi supaya kita mencarinya tidak terlalu lama, maka kita bisa menginputkan modul-modul yang sering perusahaan pakai itu di menu favorit. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudari Anissa. Nah, itulah bagaimana sih penjelasan dari aplikasi SAP Easy Access. Kurang lebih itulah penjelasan dari kelompok 2 kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.